Ya sih, kayak mereka udah disiplin kemarin, takutnya mereka ada selfish play, Ya. gameplay egois itu yang mungkin akan menjadi kendala untuk mereka. Oh berarti lawannya diri sendiri ya? Lawan nggak sendiri. perlu ragu, tapi mereka akan berhadapan dengan Best of Seven. Semua harus dikeluarkan, inilah dia Grand Final MWL at EWC. Let's go! Panggung megah sudah dipersiapkan, Grand Final dalam Best of Seven Series, di mana dari tim Vitality yang kembali lagi menjadi Grand Finalis, mereka harus berhadapan dengan region baru, region anyar yang siap untuk menorehkan sejarah. Keduanya ingin menuliskan nama mereka di ajang MWI ini, dan kita akan ngebahas bagaimana nih tim Gaming Gladiator. Mereka crawling dari lower bracket group stage. Mereka benar-benar struggling dengan skor banyak 2-1. Tapi pada akhirnya mereka sampai ke titik ini. Ya, mereka tim yang bisa dibilang jangan sampai di underestimate lagi ya. Karena sudah sangat-sangat dark horse sekali, dan power dari Nicolette ini aku pengen mungkin kita highlightnya adalah Lancelot-nya dia yang kemarin bermain dengan sangat bagus di game terakhirnya mereka juga, dan supportnya dia kan dengan Ashley-nya sendiri, mungkin dengan pandanya juga yang sempat di-mention tadi. Jadi sebenarnya ada banyak dimensi yang bisa dimainkan dengan pemain-pemain dari Gaming Gladiator. Tapi satu yang pasti menurutku adalah pengalaman, apakah memang mereka lebih siap nih untuk bermain di panggung dari Grand Final yang sekarang. Kali pertama. Yap. Iya, itu udah pasti Bude. Grand Final pertama tuh pasti beda rasanya, dan selalu berbeda feel-nya kalau udah masuk ke panggung Grand Final. Jadi mungkin mental sangat berbicara di sini, tapi balik lagi one dimensional gameplay yang tadi udah sempat dimention sama Om Wawa, front to back itu yang mungkin perlu diperhatikan, dan tetap respect sih. Kemarin Nevin juga sempat tanya sama aku kayak gapnya kayaknya jauh ya Gaming Gladiator sama Vitality. Oke, namun ngomong-ngomong tentang dari Gaming Gladiator, inilah dia mereka yang sudah hadir dengan kepercayaan diri. Gaming Gladiator dari North America, Region NA hadir. Dan gak cuma hadir Bude, tapi mereka siap untuk menjadi salah satu tim yang memang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan title Queens of the World. Yap, dan jangan lupa juga ini adalah Grand Final yang kalau sampai kepleset tim Vitality akan menjadi mimpi buruk lagi, Be. Aduh. Namun sambutlah Indonesia, perwakilan yang terus kita banggakan. Inilah dia, tim Vitality. Tim Vitality yang sudah sampai di babak Grand Final tanpa ada satu game pun yang mereka merasakan kekalahan. Jadi boleh dibilang mereka gak cuma mempertahankan bagaimana konsistensi mereka sebagai tim yang kuat, Queen of the World, tapi juga apakah mereka akan tetap dengan 100% game rate. Yap, tapi jangan biarkan 100% game rate tersebut menjadi pressure untuk mereka juga.
Karena takutnya kalau kecolong di satu game dan mereka masih berharap di sana, itu akan kepikiran dan tiltingnya lebih lama buat bisa di Overthinking. reset. Bener. Itu dia overthinkingnya Tahun nggak lalu bagus. pun gitu ya, mereka terus bersih pada saat grand final itu yang menjadi tantangan mereka. Malah disitulah mereka menelan kekalahan yang pahit. Betul. Jadi makanya menurutku kemarin mereka udah belajar sih. Ya. Waktu game ketiga lawan tim Liquid Bude, di mana mereka ada nih keterburu-buruan 2 kali berturut-turut dan harusnya nggak akan terjadi lagi. Harusnya. Karena keduanya punya kunci yang harus mereka pertahankan juga. Dan melihat inilah dia, kita bersama-sama cek bersama-sama Gaming Gladiator. Ya, dari barisan para pemain mereka juga yang datang dari berbagai macam negara ya sebenarnya. Ya, betul. Dan wah, ini kalau ngelihat memang Panda bahkan adalah pemain yang kedua nih ya, secara GPM-nya ada di bawah dari Chell juga. Jadi kalau menilik Gaming Gladiators, mereka seharusnya lebih kuat di Panda sih aku bisa bilang. Karena pressure-nya kan pasti lebih besar buat mereka dibandingkan dengan Vitality yang selalu bisa menang dari semua lini. Udah pasti. Dan Sayori nih udah mulai berani dia Bude untuk memainkan role-nya dia sebagai mid Apa tuh? laner tapi sebagai playmaker. Kemarin udah sempat terlihat bagaimana keberanian Sayori, dia mau flick in ke depan, dia berani untuk ngebuang resource ultimate. Jadi kayaknya nggak perlu kaget kalau misalkan nanti ada perlawanan. Iya, namun kali ini dari tim Vitality, pemain-pemain yang sudah tidak asing, mereka udah berapa tahun coba be bersama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa ya? Kalau dari kita itu dari MW aja udah 4 tahun. Udah 4 berarti. tahun Bude. Ya minimal tuh minimal. Minimal 4 ya. tahun. Ya. 3-4 tahun mereka bersama, dan bagaimana perkembangan mereka yang kalian bisa lihat dan bisa rasakan? Kalau sekarang ya Bude ya, yang sekarang terutama mereka lebih dewasa aja sih. Cuma gak tahu mungkin ada bumbu-bumbu itu tadi, spiciness yang cuma muncul kalau Sin Ladies. Sin Ladies. Sin ya. Ladies kalau di Pedes-pedes ya laki-laki Sin kayak Ladies ya. nggak sepedes ini loh. Iya. Aku ngelihat si Vivalnya, dia menjadi salah satu jungler yang kayaknya memang jarang diperbincangkan. Lebih kita ngelihatnya gerakannya dari Vivian. Kita ngebahas tentang gold lane-nya, tapi dari Vival pun dia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Dia palu gada Bude. Apa lu mau gua ada. Iya. Mau dikasih assassin, gas. Gas. Mau dikasih Tank. utility, Iya. gas. Kasih barat, Jadiin. bagus barat juga. Barat iya. bagus barat mau dia. Apa aja. Tapi kalau ngebahas tentang drafting phase, ini adalah game pertama yang bisa dijadikan mungkin tes ombak. Harusnya. Bisa sih kalau Belum pernah ketemu kan di grup stage, nggak ada? enggak ketemu. Beda grup. Kalau di Vitality Always on grup the A way. soalnya. Grup A, Your kalau team Gaming is Gladiator banned. grup B. Ya, sebenarnya aku lebih pengen lihat Celsius ya, kayak kita waktu di Battle of Game harus ngeliatnya dia ngebawain selalu Hayabusa. Lawannya Hilda bukan Hayabusa. 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 Terus. Tapi yang menjadi pertanyaan ya, untuk kedua roamernya Badang, akankah dari tim Vitality kalau nggak di-ban berarti akan diambil Gaming Gladiator langsung kah? First pick? Harusnya Bude, Iya, harusnya. iya. Karena kemarin juga ada first pick Badang ya dari Gaming Gladiator juga. Jadi bakal dibiarin atau nggak nih? Harusnya di ban. Your team is banned. Ya, ini nih band Badang nih. Atau jangan-jangan mereka Biarin bakal aja. ngebiarin Badangnya tapi mereka ambil Akainya Om. Karena kemarin itu Gaming Gladiator mereka sukses dengan Badang dan Akai. Bisa juga sih. Tapi kalau memang mereka mau nge-ban Badangnya pun mereka ada kesempatan untuk mainin Akai juga kan. Ini Akai kan jadi power pick deh buat Vitality sekarang. Harusnya iya, karena mereka sempat membawakan combo Akai Arlot. Mereka sempat membawakan combo Badang Akai juga. Jadi kompleksiti dari Akainya itu sendiri bakal sangat-sangat diprioritaskan bagi teman-teman dari tim Vitality. Dan bahkan jangan kaget kayaknya kalau misalkan Akainya ada di pick yang kedua. No one can escape my iron fist. Your Badang team ya, is Bebe. Itu picking. dia slot Badang. Nggak dikasih. Di-ban aja. Berarti Baxia bisa diambil dulu sekarang. Tapi kita udah tahu ya konsep kalau memang Baxia diambil dengan lawan Vitality mereka akan langsung ngambilnya Kimi plus Akai. Dua hero yang memang super safe. Jadi haduh-haduh ini. Banyak sekali pilihannya, tapi kalau buat Gaming Gladiator, gameplay yang kalian lihat itu sebenarnya berkutatnya ke siapa sih? Your team is picking. Berapa sih ke Panda ya Bude ya? Karena sebagai gold laner dia sangat-sangat penting sekali di sini, krusial banget juga. Kemarin 3 game dengan Kari, 3-3-nya menang. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga kalau misalkan mereka akan grouping atau bermain sebagai 5 ketika udah mulai masuk mid game. Dengan Panda carry kemarin, betul. Tapi kalau Cici first pick dari Gaming Gladiator, Ya, Cici first pick ini untuk mengantisipasi penggunaan dari hero-hero tebal nih yang tanky-tanky semuanya. Karena kita masih melihat ada Baxia,
masih bisa diambil memang, tapi berjumpa dengan Cici dia lumayan berat sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau mau diambil Baxia aku suka banget. Romer plus Kimi udah dibuka aja dua-duanya langsung. Ya, Baxia Kimi bagus karena masih ada Angela juga. Nggak menutup kemungkinan kayak nanti ternyata Vival main Baxia dan dia jadikan sebagai jungler, Lancelot. tapi langsung Lancelot Dibuka. dinaik sekalian. juga ya, dinaik dinaik sekalian. Bentuk deny pick untuk Nicolette. Tapi kalau ngebahas tentang Lancelot milik Vival dan juga Nicolette, kalian udah pernah melihat keduanya? Tetap Vival sih. Dia pemanfaatan puncture-nya. Kalau Nicolette itu tone rose-nya yang bener-bener on point. Segitiganya tuh on point banget kalau Nicolette yang aku lihat ya Bude ya. Tapi kalau Vival ini kayak lebih susah buat ditangkap. Dia memanfaatkan banget puncture-nya. Dia udah pernah main Lancelot dari yang cooldown-nya 5 detik, sekarang di bawah 3 detik ya. 3 detik doang untuk Weh. puncture-nya. Jadi harusnya semakin lebih mudah buat pemain Lancelot murni. Seperti Vival ini. Seperti Vival salah satunya. Udah nggak, jadi kita nggak perlu meragukan dari permainannya Vival dengan Lancelotnya. Ini dijawab dengan Your team is Granger. picking. Carry dilupakan karena memang dia juga mungkin jaga range juga ya untuk ngelawan Kimi, ngelawan segala macam. Tapi Hayabusa dan juga Granger, dua damagernya udah dibuka. Ya, aku suka sih kalau Hayabusa di sini pastinya untuk menggapai di belakang ya. Dan Kimi ini akan bisa diambil juga. Cuman ya kita tahu Vitality mereka bakal bisa flex Kiminya untuk main di gold juga. Jadi siapa tahu mereka punya mid laner yang lain yang bisa dipakai. Seperti contoh Parsha yang masih ada sebenarnya di sini. Kalau memang mau di flex ya. Itu yang pertama ya, yang lainnya ya pasti buka Baxia pun gak ada masalah kalau mau. Karena akan bisa ngesok ya atau nelen damage yang diberikan dari Granger juga plus nahan Hayabusa. Langsung tapi Moskov. Moskov ya. Hampir semua damage dealer sudah muncul ya di fase Iya. 3 pick atas. Cukup menarik dan cukup berbeda dengan babak-babak kita di MWI sebelumnya. Biasanya disimpan-simpan Simpen. di satu last pick terakhir. Tapi ini enggak. Apakah mereka mau ini nih tanknya? Mother of Tanknya yang lagi Diadu. Waduh. Dia disimpan-simpan nih dua-duanya. Mother of Tank. Ya, berani. Sebuah title yang lagi diperebutkan juga atau dipertahankan juga nih sama Payback Vivian kebetulan. is banning. Tapi emang udah pasti sih Bude Pak. Udah pasti banget ini bakal menuju ke mid lane atau tanker-tankernya yang bakal dihabisin. Ya, Parsha salah satunya juga sudah mulai di ban. Hero-hero tanker ini pasti akan ditutup ya. Kayak Povius sebenarnya masih bagus juga untuk bisa mencegah sebenarnya pergerakan dari Lancelot. Malachi enters the Wah scene. kayaknya Your team is pakai banning. Romer karena sempat dibawakan kan. Kemarin di flex Akai diambil dulu, di last picknya keluar Lancelot dipakai dengan Vival. Di ban sekarang. Mereka fokus untuk gimana caranya ngenakin dari sisi kawan-kawan Gaming Gladiator. Mereka cepat belajar dan cepat tanggap. Tapi ngebahas tentang mid lane Gaming Gladiator yang belum kebuka. Miss Parsha, ini bakal ditutup lagi kah? Zetgen mungkin. Cutian ya, Cutian ada juga ya. Itu sama-sama utility match ya, yang bisa main di mid. Karena mereka ingin menjauhkan. Tapi kalau bisa pakai Selena sebenarnya aku suka sih kalau dari Gaming Gladiator. Line Mereka up yang one dimensional poke damage ya. iya, tapi mereka gak ada catatan sih. Mereka nggak ada catatan sih. Iya. Itu hero signature-nya Vitality nih. Kalau pakai Selena, sini mau ya. tutor kah? Weh. Tapi emang draftnya memungkinkan sih Bude. Tapi enak ya, lihat Barfia Vitality ini 100% semua di sana. Kita nggak usah repot gitu loh. Ya Iya. game mereka 100% om. Gimana dong? Kita nggak usah repot ya kan. Tapi kalau dari tim Vitality kita bisa ngeliat cocok banget karena mereka mainnya dari awal sampai akhir tuh ngegulung, ngegiling. Iya. Iya, Dan- early banget. Iya, tapi gimana kalau misalnya early-nya susah, Selena juga bakal makin berat. Dan kalian yakin Gaming Gladiator early-nya bisa menang lawan Vitality? Nah itu Bude yang malah kebalikannya. Fighter itu kuat banget early gamenya. Gaming Gladiator itu malah kuatnya di mid game biasanya pas sudah Your grouping 5. team is Berarti picking. kalau pakai Selena agak berat dong? Tapi buat memberikan teror malah untuk menutup early gamenya Vitality memungkinkan banget. Ya, tapi dengan munculnya Kimi sih aku lebih penasaran Kiminya ini mau di flex kan, karena Kimi lawan Granger juga susah ya. Jadi besar udah nggak bisa Udah udah Moskov ya. Tapi berarti romernya nih, romer tebal. Ya romer-romernya udah pasti om. Ini yang bakal Gatot Kaca? jadi game changer harusnya. Gatot Di ban Kaca, juga, udah di ban. Iya. Mino juga masih open. Think before we Your Oh, team is Oke, picking. menarik sekali Idit. Edit. Hero yang belum pernah dikeluarkan juga sama Vitality kebetulan. Untuk kali ini di MWI. Iya. Pertama kali di turnamen muncul di Grand Final. Wow. Yes. Yap. Itu single target lock banget sih kalau ini edit ya. Full stun lock buat dia. Tapi ini hero-nya
dari ini banget nggak sih? Vivian banget nggak sih? Fumi bahkan bisa. Bumi juga bisa. Ya ini masih flex Bude, emang kayaknya dikasih last pick-nya yang benar-benar buat ngejawab apa yang bakal dibawakan sama Gaming Gladiator. Jadi tergantung. Mereka punya banyak banget yang bisa di flex dan dari sisi Gaming Gladiator pilihannya udah sempit sih. Minotaur paling. Mino dan ini satu ya. Command confirmed. Bentar. Rhino online. Orang tahu kan Grok untuk romer sepertinya ya. My Ini first pick juga untuk Gaming Legit ya? Gladiator memunculkan Grok. Oke, ini menarik banget karena Grok itu bisa mainin equilibrium minion. Jadi minionnya udah pasti gak bakal seimbang. Ya lebih ini. Dan Betul. Gaming Gladiator akan lebih diuntungkan dengan adanya barrier di awal-awal game. Oke, jadi agronya udah enak buat mereka. Udah pasti Bude. Positioning. Ke arah turret mereka. Lebih dekat ya, lebih dekat dengan turretnya mereka. Dekat, lebih aman. Nah, Tapi ini. Grok, kapan terakhir kita ngeliat Grok? Udah lama banget sebenarnya. Even di meta kayaknya juga udah lumayan hilang Bude. Tapi gimana kalian ngeliat fokus mereka apa dengan mengambil Grok dengan komposisi kayak gini? Menangin laning di 2 menit awal. Jadi mereka pengen bikin Kiminya ini nggak bisa rotasi cepet dan nanti Zetian yang bakal dapet level 4 duluan. Oke, dan juga untuk menangin di wild charge nanti sih menurutku. Perebutan di objektif pertama ya. Oh. Chow single, lagi-lagi single target lock yang dipakai atau dipilih dengan tim Vitality ini mereka membawakan hal baru di Iya. game pertama mereka. Oke, baru-baru fresh dua-duanya. Bagus? Lumayan. Bagus karena pick off Kalau Bagus, draft tapi Vic. aku jujur aku suka GG sih. GG. Draft ya. by Tapi draft ya. by GG draft. juga. Tapi gimana halnya dengan para caster yang sudah bersiap di sana? Ada All dan juga Pak Pulung. Oke, terima kasih Bude Clara, terima kasih Om Mama dan juga terima kasih KB. Ini dia Grand Final dari MWI. Mengobati luka harusnya akan menjadi motivasi tambahan lagi untuk tim Indonesia kita, tim Vitality. Yang kita lihat tahun lalu di Grand Final pula namun harus tersandung namun dengan lawan yang berbeda. Satu tim dari North America akan menjadi sebuah kejutan kah? Dan kita akan langsung menyaksikan game pertama dari Grand Final MWI and EWC. Let's go. Yap, let's go. Wah, tahun lalu tumbang Vitality. Tahun ini bisakah mereka ambil karena selangkah lagi loh. Selangkah lagi, tapi Gaming Gladiator juga mereka punya langkah yang sangat baik walaupun diawalin dengan kalah 2-0 ya Ule. Kalau nggak salah kemarin Gaming Tapi akhirnya Gladiator dia diawalin jadi kalah dengan kalah 2-0 tapi lanjutannya buset deh. Navi Slayer. Navi PH kena, Navi Male kena. Iya. Oke, tapi karena memang juga kemarin kita dengar ya ada statement dari Chell yang mengatakan bahwa mereka mau mencoba untuk mempertahankan 100% game rate. Ya. Apakah Golden Road untuk mereka akan bisa diraih? Karena kalau ngelihat dari trennya ini lagi sangat-sangat positif dan pastinya Vivian tidak akan ingin title-nya sebagai Mother of Tanks ini Diambil ya? diambil ya. Iya, Karena disuruh tidur kemarin nama itu. mimpi ya. Betul sekali. Hey, ada pergerakan yang cukup signifikan tadi. Nicolette mulai maju ke arah depan dengan satu quad shadow yang dia milikin. Alright, masih belum ada point kill juga, hanya ada peraduan saja di area Little Wanderer. Namun kalau ngelihat dari Grok nih yang tadi udah disinggung juga sama Bude ya. Ini kita udah lama banget gak Udah ngeliat lama. Grok ya. Tapi untuk setelan emblemnya ada 3 swift yang dibawa oleh tim Vitality. Oke, itu dia. Mulai maju ke area ke depan. Dan sekarang Phantom Execution dikeluarkan tapi Sayori masih bertahan dan untungnya Vival Magis waktu bisa pergi tapi satu terakhirnya bisa gak bertahan. Hey! Berhasil diamankan. Wow, 2 point kill. Di menit pertama untuk Gaming Gladiators ini ngebuat mereka sangat dan bahkan landing lihat dari Panda ngebuat dari Chell harus sedikit membuang waktu untuk recall terlebih dahulu. Sementara juga di area EXP lane-nya ini Arya udah level 4 duluan. Hilangnya 2 pemain dari tim Vitality membuka turtle akan semakin bebas untuk Gaming Gladiators. Wah, ini sih mulai ya terlihat ya bagaimana pola permainan itu udah tadi langsung dilakukan. Tapi point retribution yang diamankan oleh Vival begitu baik. Tapi Curtis Cole tadi mengikat antara Lensland dan juga Edith. Mereka bersama-sama terus sekarang. Tapi Arya mencoba untuk bisa maju ke depan untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Tapi tidak bisa. Malah dirinya menghilang. Jas Arya sebenarnya mungkin mau ngejar juga akan menjadi pertukaran yang tidak cukup adil sih sebenarnya. Karena mereka udah kehilangan Turtle, mereka akhirnya juga kehilangan Arya. Sampai akhirnya tim Vitality mampu membayarkan apa yang tadi sudah dialami di menit pertama. Tapi masalahnya ini retributionnya ngeri banget dari Vival plus Cini. Dapetin space untuk hampir full plating di arah bottom lane. Itu dia, sebuah pembagian sharing is caring
yang telah dipertunjukkan oleh tim Vitality ngebuat akhirnya apa yang sudah dibangun sama Gaming Gladiators dengan 2 poin kill pertama mereka ini sudah mulai bisa dinetralisir kembali. Yap, ini dia Fumi Eko ada di bagian bawah, tapi kita sekarang pindah dulu ke titik yang berbeda. Terlihat ya ada Ashley, Sayori dan juga Pandawan. Kalau sering bersih-bersih dia Pandawara. Waduh, Bukan juga tapi di sini. Pandawan dia bersih-bersih ya. Tapi ya ini bakal adu momentum sih dari kedua belah gengsi roamer kita ya. Ya. Yang satu lebih main mekanik pick off-nya. Dan Ashley akan mencari momentum nantinya untuk wall charge yang sebenarnya bisa kenanya multi target. Kenapa Pak? Gak apa-apa, ada juga tuh beras Ul. Pandan wangi itu. Saya paham maksudnya ke situ kan. Agak jauh ya tapi yang itu ya. Oke. Nah ini adu momentumnya akan seperti apa nantinya. Tapi karena secara follow up damage juga nantinya ya. Burst dari Gaming Gladiators harusnya bisa lebih besar ya. Karena ngelihat dari Team Vitality memang tipikalnya adalah dengan damage per second kan. Dari kemarin Cini lagi senang banget nih. Prioritas ke arah Kimi. Yap. Sementara sekarang mereka cukup santai, cukup adem, cukup turun nih. Nah ini pemanggilan ritual team fight di area turtle yang kedua nantinya. Nah tinggal adu lagi nih gimana caranya siapa yang akan bisa memenangkan setupnya. Ashley jangan lupakan wall charge ini juga punya stun yang cukup lama dan bisa kena multi target. Traction pulse. Itu dia traction pulse-nya tadi hampir bisa mendapatkan ke arah 2 player, tapi Vivian sekarang mencoba untuk bisa maju dan mencari informasi, tapi masih ada Ashley yang memang menjaga area tersebut. Yap. Nah ini sama-sama roamer bisa immune ya. Ya pengen gue jadi turtle. Direbutin. Enggak, dijagain Ashley tadi. Sama Vivian juga ya. Dia mau ya boleh lah jadi kura-kura. Oke. Kura-kura dalam perahu. Cakep. Until now I still love you. Widih, begitu memang ya. Oke, gak mau gue lanjutin, tapi untuk dari turtle-nya sekarang sudah kembali dicicil dan ditarik ke area dari Gaming Gladiators. Oke. Kan seperti apa lagi? Serba akan mereka lakukan, namun sekarang terlihat di tempat yang berbeda. Sini tadi hampir saja menjadi korban, namun pertempurannya kembali terjadi di area yang tetap sama dengan kertas. Kalau tadi udah langsung dikeluarkan. Vivian menendang tadi dengan satu Way of Dragon, tapi di bagian belakang Cininya hadir guna untuk bisa mengantarkan DPS-nya. Pandawan bagi ke arah mana? Pandawan yang berhasil diamankan. Mereka terpisah, mereka terjebak, mereka tercerai berai. Bahkan tuh sekarang jombalin Ashley. Dan masih ingin lebih. Cini belum puas untuk kali ini. Sayori down. Sayonara Cini. Bukan sembarang Kimi, ini tidak main-main. Dia udah kena kejar tadi dari Nicolette, tapi nggak gentar. Dia tetap bisa masuk dan menghasilkan triple kill untuk tim Vitality. Dan Nicolette dapetin satu buah outer top turret. Nah, dijagain tuh. Dijagain shadow-nya. Nah ini kepecah sih di fight-nya. Dan ini juga komit untuk dari tim Vitality untuk mundur. Walaupun HP-nya udah low banget, tapi hanya ada korban dari Fumi Eko. Cininya pede banget dia sendirian di depan karena dia tahu dia punya continuous damage. Yang akhirnya kalau mau fight jangka panjang, ya dijabanin aja. Waduh, ada Koed juga di dalamnya, bahagia banget tuh. Ya, buff CEO. Buff CEO. Tapi outer middle turret ternyata juga sudah berhasil dihancurkan dari tim Vitality seketika mereka mengungguli keadaan. Turtle yang kedua ternyata tadi didapetin sama Gaming Gladiators ya. Kalau kita ngeliat dari aset di atas nih ada sharing turtle dari keduanya. Oke. Ini Cini jaminan banget nih Cini. Dia di first pick Kimi gak masalah, depan box ya Kimi tetap dia mah. Kaya sendiri nih sekarang. Pandai menabung sebenarnya Cini. Wah, pandai menabung. Tapi untuk 20 detik gak kerasa ya, ini turtle ketiga bakal muncul lagi. Setup lagi kah yang akan dilakukan, tapi kayak dari tim Vitality yang dimana mereka cukup satu suara ya. Mereka tarik mundur, mereka jangan sampai ke pick off. Walaupun memang pada akhirnya mereka merelakan turtle-nya, tapi nggak masalah karena itu tidak menjadi kerugian tersendiri untuk mereka. Sementara dari Gaming Gladiators kembali momentum yang akan mereka cari. Dan Nicolette ini kayaknya targetnya benar-benar ke arah Cini. Tapi masalahnya Cini juga punya mekanik dengan anti-graph-nya itu untuk bisa kabur-kaburan. Yap. Oke. Lihat 3 player ya dari GG. Mereka udah di bagian bawah.
It's Shell sendirian masih sanggup, namun itu pada berbeda. Coba lihat mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Panda, tapi Pandawan masih sempat untuk bisa kabur yang tersebut dengan rondo yang dimiliki. Nah, Vivian mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Traction pulse-nya hampir saja bisa mendapatkan ke arah dari Pandawan, dan Pandawan tumbang, tapi Shell di tempatnya berbeda. Harus lenyap seketika pula, dan Fumeko mulai maju ke arah terdepan guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player, dan ini waktunya untuk mereka bisa mengatakan damage-nya. Dan Nashley belum mau melakukan sebuah pergerakan, tapi ada barrier yang udah langsung dia keluarkan. Vival akan sempat untuk bisa pergi dengan Phantom Execution. Yes, dan pencurian dari purple buff juga berhasil untuk dilakukan oleh Vival. Chell hilang, Pandawan juga hilang memang. Tapi masalahnya tim Vitality mereka komit banget. Mereka cari Panda. Panda ya? Lagi rame memang, tapi ini kita lihat juga bener-bener diincar sampai ke dalam-dalam. Selalu loh, ke belakang. Emang tapi komit gitu sampai akhirnya ya Pandanya juga tertangkap, Pak. Iya, nggak mau saya lanjutkan ya, Ul ya. Beda. Ya tapi memang rame banget yang kedatang ke dia tuh sampai akhirnya poin deadnya udah 2. Ya Allah, ada-ada aja ya. Tapi ya begitulah teman-teman ya. Mereka tadi mencoba untuk saling menghilangkan dari masing-masing god laner. Ya. Karena Misinya komplit semua tadi. Sebenarnya iya. Cellnya hilang, Pandanya juga hilang. sebenarnya iya, karena kan kalau mau nangkep junglernya kayaknya cukup lincah ya, jadi agak sulit pastinya buat komit. Yap, dan ini dia pertempurannya kembali terpecah di bagian bawah kah? Oke, udah melemparkan tadi, tapi masih gagal. Dan Vivian tertinggal sekarang, dan Vivian harus mundur. Wow, mendadak kena nih. Jujur ya, Wih, Vival? Vival, oke, santai, relax, tenang. Oke, CL-nya ke bawah. Iya, Dia tapi dapetin di bagian bawah, Ul. Back Bebas, turret? Ul. Wah, tidak ada yang pulang? Oke, dan sepertinya Vivian hingga Vival tidak mau membiarkan pemain-pemain dari Gaming Gladiator itu pulang, karena untuk sekarang coba lihat di bagian bawah. Ada pergerakan dari area mencoba untuk bisa menghadang dan juga menghilangkan. Dan Cell-nya sendirian. Cell. split decision sepersekian detik. Chell berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu cepat dan mengejutkan. Ternyata Arya pulang hanya menyisakan juga 1 katapult terakhir, dan Moskov gak perlu team fight. Base adalah tujuan utamanya. Yap. Wow. Waduh, Oke, seperti apa ini? Profesor, gila om sih. apa?